Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki tema Mari Berbeda atau singkatan dari Mari Belajar Bersama Tarida. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarida dari kelas 2B. Nah, teman-teman berbeda, di sini kita akan membahas materi tentang matriks untuk kelas 12. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman berbeda harus mengetahui pengertian dari matriks. Matriks itu sendiri adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun membentuk persegi panjang berdasarkan baris dan kolom. Nah, ini merupakan contoh bentuk dari matriks. Ini memiliki 9 elemen, yaitu elemen A sampai I, dan letak elemen dinyatakan dalam bentuk fungsi X, P, Q, di mana P menunjukkan baris sedangkan Q menunjukkan kolom. Contohnya X 2,3 merupakan matriks F, X 3,1 merupakan matriks G, dan X 2,2 merupakan matriks E. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pengertian dari baris dan kolom. Nah, baris itu sendiri merupakan bagian matriks yang mengarah horizontal, sedangkan kolom merupakan bagian matriks yang mengarah vertikal. Nah, teman-teman berbeda masih ingat kan kalau baris itu yang mengarah ke samping horizontal dan kolom itu yang mengarah vertikal atau ke bawah. Nah, selanjutnya ada ordo atau ukuran matriks, di mana ordo atau ukuran matriks menunjukkan banyaknya baris dan kolom di dalam matriks. Ordo biasa dinotasikan sebagai baris kali kolom. Nah, seperti contoh matriks D berikut, di mana matriks ini memiliki ordo 3x3 dengan 3 baris dan 3 kolom. Nah, untuk contoh ordo yang selanjutnya, pada matriks pertama memiliki ordo 2x3, otomatis memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, untuk contoh yang kedua memiliki ordo 3x3 sama seperti yang tadi, memiliki 3 baris dan 3 kolom. Dan untuk contoh yang selanjutnya memiliki ordo 1x3, otomatis ini hanya memiliki 1 baris dan memiliki 3 kolom. Nah, untuk contoh yang keempat memiliki ordo 3x1, ini juga memiliki 3 kolom dan hanya 3 baris dan hanya memiliki 1 kolom. Nah, teman-teman berbeda, belajar bersama Tarida, tadi kita sudah membahas ordo dan contoh-contohnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya dari matriks ini. Nah, untuk materi yang selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas tentang transpos matrik, di mana transpos matrik merupakan bentuk operasi matrik di mana susunan baris menjadi kolom, sedangkan bagian kolom diubah menjadi baris. Nah, untuk baris ke P diubah menjadi kolom ke P atau kolom ke Q diubah menjadi baris ke Q. Nah, untuk contoh matriks D yang akan diubah menjadi D transpos. Nah, kita bisa lihat bahwa baris pertama di matriks D yaitu 1, 2, 3. Untuk menjadi D transpos kita harus mengubahnya menjadi kolom. Baris pertama diubah menjadi kolom pertama, otomatis baris pertama 1, 2, 3 diubah menjadi kolom pertama 1, 2, 3, dan begitupun selanjutnya baris kedua diubah menjadi kolom kedua dan baris ketiga diubah menjadi kolom ketiga. Nah, untuk yang selanjutnya matriks sama. Suatu matriks dikatakan sama jika matriks-matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan setiap elemennya terletak pada baris dan kolom yang sama. Nah, jika suatu matriks sama, otomatis setiap elemen yang seletak nilainya pun akan sama. Nah, biar lebih paham, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui dua matriks sebagai berikut. Matriks D 2, 3, 1, 4, matriks E 2A, B dikurangi 3, C ditambah 1, D dikurangi 5. Dengan D sama dengan E, tentukan nilai dari A, B, C, dan D. D sama dengan E, otomatis matriks D itu seharusnya sama dengan matriks E. Nah, yang selanjutnya, untuk mencari nilai A, B, C, dan D, teman-teman harus tahu bahwa matriks D sama dengan E, sehingga elemen seletak nilainya pasti sama. Nah, untuk caranya kita perhatikan di elemen pertama di D11 harus sama dengan E11 atau D baris pertama kolom pertama harus sama dengan elemen matriks E baris pertama kolom pertama.
Nah, kan di D11 ada 2, sedangkan di E11 ada 2A. Nah, kita harus mencari A-nya itu berapa agar tetap hasilnya itu 2. Nah, begitupun selanjutnya. Di D12 harus sama dengan E12. D21 harus sama dengan E21. D22 harus sama dengan E22. Sehingga dari perhitungan di atas diperoleh nilai A sama dengan 1. B sama dengan 6 dan C sama dengan 0 dan D sama dengan 9. Ini itu didapat dari matriks D sama dengan E. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah matriks memiliki operasi seperti bilangan lain? Atau hanya transpos saja, matriks sama saja seperti yang tadi? Kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa ternyata di matriks juga sama, ada operasi antar matriks, di mana yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya bisa dilakukan jika ordonya sama. Misal matriks 2x2 dikurangkan dengan matriks 2x2 lainnya, ataupun matriks 3x3 ditambah harus dengan matriks yang berordo sama 3x3. Nah, biar lebih jelasnya kita langsung lihat ke contoh. Contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang pertama. Matriks pertama itu ada 2, 3, 4, 1 dengan ordo 2x2. Otomatis matriks kedua pun akan berordo 2x2. Untuk bisa dilakukan penjumlahan. Nah, terus cara penjumlahannya pun elemen yang dijumlahkan juga harus seletak atau posisinya sama. Nah, seperti ini. Ini merupakan hasil dari penjumlahan 2 matriks berordo 2x2. Terus selanjutnya kita coba gunakan pengurangan antar matriks dengan matriks. Kita lihat contoh yang kedua. 7, 2, 4. Ini matriks pertama 3 baris 1 kolom, otomatis matriks kedua pun akan 3 baris 1 kolom. Nah, ini sama, elemen yang dikurangkan juga harus letak atau posisinya sama. Nah, seperti ini. Nah, ini itu yang negatif 11 itu harusnya 11. Ya teman-teman, maaf. Itu harusnya 11 bukan negatif 11. Soalnya negatif 9 kan dikali negatif lagi jadi positif. Positif 9 ditambah 2 hasilnya itu 11. Nah, dari contoh-contoh tadi kita bisa lihat bahwa penjumlahan atau pengurangan tidak mengakibatkan perubahan pada ordo. Yang tadi penjumlahan tetapkan ordonya 2x2 di hasilnya. Ini juga tetap ordonya 3x1. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, operasi matriks selanjutnya itu perkalian angka dengan matriks. Semua matriks bisa dikalikan dengan konstanta atau bilangan berapapun. Nah, jika dikalikan dengan satu konstanta atau elemen di dalam matriks tersebut harus dikalikan satu per satu dengan konstanta yang dimaksud. Kita lihat contoh. Nah, ini contohnya konstantanya itu negatif 4. Terus dalam matriksnya itu negatif 2, 3, 1, dan 5. Kita lihat. Cara pengerjaannya, konstanta itu dikalikan satu per satu dengan matriks yang ada di dalamnya. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya sama, ya, letaknya tetap sama. Terus ordonya juga sama. Nah, kita lihat dari contoh soal yang tadi, ternyata perkalian konstanta dengan matriks tidak dapat mengubah ordo. Nah, yang selanjutnya perkalian antara matriks dengan matriks. Untuk mengalihkan antara matriks dan matriks, teman-teman harus mengalihkan seluruh
elemen tiap baris ke P dengan kolom ke P, lalu hasilnya dijumlahkan pada baris yang sama. Dan syaratnya itu di matriks yang pertama jumlah kolom harus sama dengan baris di matriks yang kedua. Contohnya matriks pertama 2 kali 3 otomatis matriks kedua 3 kali 2 seperti itu. Nah, langsung saja kita biar lebih jelas kita lihat ke contohnya. Nah, untuk contoh yang pertama. Nah, ini merupakan contoh dari perkalian antar matriks di mana matriks yang berordo 2 kali 3 akan dikalikan dengan matriks yang berordo 3 kali 2. Nah, yang pertama kita kalikan 1 kali 5 ditambah 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Nah, seperti ini. Satu-satu kita kalikan sehingga kita peroleh hasilnya plus 13. Nah, dimana ordo yang 2 kali 3 dikali 3 kali 2 otomatis hasilnya akan berordo 2 kali 2. Nah, ini hasilnya ada 2 kali 2. Nah, contoh yang pertama selesai. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Untuk selanjutnya contoh soal, kita lihat di sini A tambah B kurangi C sama dengan sekian. Di sini kita akan mencari jumlah variabel X dan Y. Seperti penjumlahan dan pengurangan seperti biasanya, seperti tadi yang ada pada matriks yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks pertama. Kita turunkan. Nah, yang ditanyakannya X tambah 2Y, di mana di sini kita sudah menemukan bahwa nilai X dan Y, X itu sama dengan 2 dan Y itu sama dengan 4. Sehingga X tambah 2Y plus Y itu hasilnya sama dengan 14. Nah, untuk yang selanjutnya, kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya, ditanyakan AB plus C. Kita kalikan dulu A dikali B, baru kita bisa menjumlahkan AB plus C. Nah, ini kita mengalikan dulu A kali B. Kita turunkan yang C. Setelah kita menemukan hasil A dikali B, baru kita menjumlahkan AB plus C. Dan hasilnya ini 3, 8, 6, dan 14. Terima kasih.